Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, salam jumpa dari Tarlan Merdemak di channel Lancaneru, channel yang membahas tentang seni, budaya, kehidupan sehari-hari, serta wisata, teman-teman. Di channel ini juga Lancaneru membahas tentang filosofi dan sedikit sejarah Nusantara, teman-teman. Mari kita berbagi apa yang kita ketahui agar kita bisa sama-sama belajar dari pengalaman kita, teman-teman. Selamat menikmati. Mari kita lanjutkan videonya. Teman-teman, sebagai orang Jawa, kita itu harus tahu bahwa leluhur kita itu mewariskan filosofi-filosofi ataupun falsafah-falsafah ajaran yang mengandung makna sangat adiluhung, teman-teman. Sangat berguna sekali untuk tuntunan dalam kehidupan bermasyarakat, teman-teman. Salah satu falsafah yang sangat adiluhung ini adalah urip iku urup, ya teman-teman. Urip itu adalah hidup, ya. Sedangkan hidup itu terjadi atau yang dimaksud hidup itu adalah eksistensi kita atau alam, ya, atau binatang atau tumbuhan. Itu dimulai dari kelahiran dan diakhiri dengan kematian. Itulah hidup, teman-teman. Antara kelahiran dan kematian itu terbentang kehidupan yang kita jalani, teman-teman. Kalau misalkan untuk tumbuhan itu dari pertama dia tumbuh sampai dia tumbang atau mati juga, teman-teman, itu adalah eksistensi kehidupan tumbuh-tumbuhan. Yang namanya hidup itu istilah Jawanya seperti tadi, urip iku urup, ya teman-teman. Hakikat dari urip iku urup adalah hidup itu harus bermanfaat, bisa memberi manfaat kepada perkembangan kehidupan secara global, teman-teman, secara menyeluruh. Tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk lingkungan sekitar. Seperti tanaman, teman-teman, atau tumbuh-tumbuhan. Itu hidup akan menghasilkan buah, dan buah itu akan berguna untuk yang lain, untuk binatang dan manusia. Seperti contohnya adalah padi. Padi itu adalah tanaman. Seumur hidupnya padi itu hanya menghasilkan buah yang disebut beras, teman-teman. Itu untuk kelangsungan hidup manusia. Begitu juga dengan buah-buahan. Buah-buahan itu menghasilkan buah dan untuk dimanfaatkan oleh manusia dan juga binatang, termasuk binatang pemakan buah, teman-teman. Sedangkan kehidupan yang dialami oleh binatang itu juga tidak kalah bermanfaatnya dari tumbuh-tumbuhan, teman-teman. Binatang itu bisa membantu tumbuhan untuk berkembang biak. Dalam arti seandainya tumbuhan itu tidak ada binatang yang membantu pertumbuhannya, maka tidak akan bisa menyebar kemana-mana, teman-teman. Dengan adanya burung yang memakan biji-bijiannya dan kemudian membuangnya dalam bentuk kotoran di tempat lain, ya teman-teman, itu akan membantu biji-bijian itu untuk tumbuh di tempat yang lebih bagus, yang lebih jauh dari induknya, agar tidak bersaing makanan dengan induknya atau dengan saudara-saudaranya sesama biji, teman-teman. Binatang juga oleh manusia dan oleh binatang lain bisa diambil dagingnya untuk jadi sumber makanan, teman-teman. Itu adalah kodrat yang disebut mata rantai, teman-teman. Kalau misalkan tidak ada pemangsa di golongan binatang itu, maka pertumbuhan binatang itu tidak akan terkendali. Sedangkan sumber makanan yang ada, yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan, akan habis kalau tidak ada penyeimbangnya, yang disebut mata rantai, teman-teman. Seperti binatang buas itu juga salah satu menjadi mata rantai dari penyeimbang kehidupan di dunia binatang dan tumbuhan, teman-teman.
Sampai di sini bisa dipahami bahwa binatang dan tumbuhan itu menjalani kodratnya, dia bisa menjadi memenuhi filosofi Jawa itu, yaitu urip iku urup. Sedangkan untuk manusia, teman-teman, manusia itu dibekali dengan akal, pikiran, dan juga nafsu, teman-teman, yang istilahnya juga disebut sedulur papat lima pancer, teman-teman. Nah, oleh karena itu manusia itu berpotensi untuk menjadi manusia yang memajukan peradaban ataupun melestarikan kehidupan itu sendiri. Sangat berguna sekali. Istilah ini di dalam dunia manusia disebut memayu hayuning bawono, teman-teman, yaitu kesejahteraan, kemajuan, ketentraman di dalam kehidupan ini, teman-teman. Tetapi di sisi lain, manusia itu juga berpotensi untuk menjadi perusak, teman-teman. Perusak sesamanya, perusak alam, dan sebagainya, teman-teman. Nah, dalam hal ini yang dimaksud urip iku urup itu lebih ditujukan kepada manusia, agar manusia itu bisa memberi manfaat dalam kehidupan bermasyarakat, teman-teman. Tidak menjadi sampah masyarakat ataupun menjadi sesuatu perusak di dalam kehidupan bermasyarakat, teman-teman. Di dalam surat Al-Quran sendiri dijelaskan bahwa manusia itu harus menjadi atau diberi kewajiban untuk menjadi khalifah alam atau pemimpin alam, teman-teman. Apapun bentuk alam itu ke depannya, dunia ini yang menentukan adalah manusia. Dan kewajiban manusia itu melestarikan, seperti saya bilang tadi, melestarikan kehidupan di alam raya ini disebut memayu hayuning bawono, teman-teman. Untuk itu manusia itu diwajibkan atau diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa agama dan kitab suci sebagai panduan agar bisa memenuhi kewajibannya memayu hayuning bawono, teman-teman. Yang bisa dilakukan untuk mewujudkan urip iku urup, teman-teman, itu adalah dengan cara memahami memahami hakikat kita diciptakan atau hakikat manusia, teman-teman. Maka dengan memahami itu, kita itu bisa tahu langkah apa yang harus dilakukan, teman-teman. Dengan cara kita memberikan manfaat yang pertama untuk diri sendiri dan kemudian meluas untuk orang lain dan masyarakat, teman-teman. Sekecil apapun yang bisa kita berikan itu sangat berarti. Jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan dalam kehidupan masyarakat, teman-teman. Teman-teman, sampai disitulah yang bisa saya sampaikan di video ini. Keterangan yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman. Dan kalau ada yang ingin teman-teman sampaikan atau tanyakan, silakan ketik di kolom komentar, teman-teman. Dan Lancaneru juga menerima kritik dan saran dari teman-teman yang sekiranya bisa membangun channel ini lebih baik lagi, teman-teman. Teman-teman, saya rasa sampai di situ dulu apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas dukungannya kepada Lancaneru ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.